Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Oktaviani, yang di sebelah kanan saya Ahmad Sahal, dan yang di sebelah kiri saya Siti Safarina Manaf. Wawancara ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dakwah dengan dosen pengampu Ibu Badrah Uyuni MA. Hari ini kami berkesempatan mewawancarai salah satu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan kami sudah bersama beliau, yaitu Bapak Dr. Andas Qolis Kohari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama. Mungkin bisa diawali dengan memperkenalkan diri Bapak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang atau menjelang sore hari ini ya, saya bisa memenuhi undangan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, ya, semester berapa? Semester 5. Semester 5 dengan mata kuliah media dakwah. Dosen pengampunya namanya Ibu Badrah Uyuni. Gelarnya apa gelarnya? MA, Pak. Oh, MA, ya. Badrah Uyuni. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya sebenarnya nggak panjang. Ya, depannya itu DRS atau biasanya dipanggil Dr. Andes. Itu ya. Kemudian nama aslinya itu Qolis kalau dalam bahasa Arab. Cuman karena ejaan lama makanya pakai KHA. Bahkan kadang-kadang yang manggil KHA itu Kiai Haji gitu. Ada berkahnya, orang-orang panggil Kiai, padahal itu Qolis KHA. Bahasa Arabnya Qolis itu ya. Jadi memang tulisan Indonesia, kalau yang Arab itu ada yang susah gitu, kayak kho itu nggak ada di Indonesia, makanya pakai KH, dulunya pakai CH. Nah, karena sebagai dosen itu harus S2, di UIA buka S2, saya ikut dan alhamdulillah lulus, maka kemudian dapat gelar MA. MA itu Magister Agama, itu ya, bukan MA yang lulusan luar negeri, bukan. Saya asli lulusan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, gitu ya. Nah, itu untuk nama. Dan saya untuk di Asy-Syafi'iyah itu memang sudah cukup lama. Kalau dari tahunnya itu dari tahun 1979, mungkin mahasiswa sekarang ini belum pada lahir. Kamu lahiran tahun berapa? 2001. Ya, kamu? Dari satu. Wah, iya, belum pada lahir. Saya tahun 1979. Nah, ini gedung Abdullah Syafi'i dulu juga pernah buat kantor Fakultas Agama Islam. Dosen-dosennya itu di sebelah kampus itu yang sekarang lapangan itu. Nah, itu saya termasuk ikut tuh tinggal di situ juga. Waktu itu masih bujangan, ada beberapa teman yang di situ gitu ya. Jadi di situ, jadi dari tahun 1979 gitu ya, masuk saya ke Jatiwaringin. Waktu itu namanya belum, kalau ini nih kampungnya namanya bukan Jatiwaringin. Tahu namanya apa sini? Wah, udah mau selesai kuliah gak ngerti kampung tempat kuliahnya. Ini namanya Jati Cempaka. Nah, kalau ke arah Pondok itu ada namanya Bina Lindung. Tahu Bina Lindung? Nggak tahu juga ya. Sana Bina Lindung, kalau ke arah sana itu radar. Turunan pesawat itu namanya radar. Nah, dari situ ke sini terus sampai ke sana itu namanya Jati Cempaka. Dulunya memang dari Pondok Gede sampai radar itu namanya Jatiwaringin gitu ya. Nah, setelah penduduknya makin banyak itu ya, maka kemudian dipecah Jatiwaringin dari mulai Bina Lindung sampai ke Pondok Gede. Nah, dari Bina Lindung sampai ke radar ini menjadi
posisi RT 2, kemudian RW-nya RW 5. Dan untuk periode sekarang ini saya dipilih oleh warga untuk menjadi orang tua di lingkungan RW 05. Itu apa lagi untuk perkenalan? Sudah Pak. Cukup ya. Mengenai background pendidikan Bapak. Pendidikan. Ya, pendidikan saya itu sebenarnya dulu nggak pengen belajar resmi, pengennya tuh ngaji. Itu saya paling seneng kalau namanya ngaji. Nah, kampung saya dulu namanya Purworejo. Tahu Purworejo? Tahu. Mana? Jawa. Bukan. Oh, di sini. Purworejo saya itu Purworejo Lampung. Jadi kampung saya namanya Purworejo, perbatasan Purworejo Kota Gajah. Nah, disitulah saya belajar itu ya. Belajarnya itu kalau SD masih adalah SD sekolah itu ya. Begitu selesai SD mau masuk ke SMP Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan udah administrasi sudah rapi tuh. Gak boleh kalau masuk belum bayar. Begitu saya masuk kita minta biaya, orang tua nggak bisa biayain. Akhirnya saya masuk ke sekolah NU yang bayarannya kapan punya duit bayar gitu ya. Udah akhirnya saya di Gemblek NU itu dari mulai sanawiyah sampai aliyah. Dan kiai saya itu asli orang Lampung, kampungnya namanya Krui itu ya. Jadi ternyata di Lampung itu ada juga orang pintar-pintar gitu, yang bodoh juga banyak juga gitu kan. Nah, saya termasuk yang mengabdi sama kiai namanya Kiai Haji Sarbaini Umar. Cuman begitu selesai aliyah udah nggak ada lagi yang meneruskan, beliaunya meninggal ya. Kemudian yang sekarang jadi profesor itu namanya Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA. Beliau nyuratin, yang disuratin bukan saya tapi teman saya yang masih ada hubungan keluarga dengan Pak Mubarak. Kalau emang situ sudah nggak ada kelanjutan untuk belajar, berangkat aja ke Jakarta. Itu memang di situ ada syair Imam Syafi'i yang ditulis di suratnya itu, Safir Tajid Iwadon Aman Tufariku. Safir, apa safir? Pergilah, kan perintah itu. Pergi dari rumah, jangan lokem aja di rumah. Jadi kalau pengen susah, Tajid Iwadon Aman Tufariku, kamu akan dapati gitu ya, teman atau saudara atau ya andai tolan dari orang yang kamu tinggal. Jadi kalau di sana kan ada orang tua, ada teman yang kalau kita tinggal tuh kayaknya gimana? Itu Imam Syafi'i sebenarnya pergi, nanti bakal akan ada gantinya. Dan ternyata terbukti begitu saya di sini itu kelihatan bahwa saya adalah paling bodoh. Waktu di Lampung saya paling pintar, karena nggak ada yang pada belajar sampai aliyah, terutama agama gitu ya. Nah itu sekolah sanawiyah aliyah itu bukan sekolah kayak MTS dan MA sekarang ini yang ada pendidikan secara kurikulum, enggak. Itu pakainya kitab aja ya, kelas 1 kitabnya apa, kelas 2 kitabnya terus sampai aliyah. Jadi ya bayangan saya karena ngelihat kiai kalau lagi duduk dia ada jamaahnya baca kitab Jalalain itu kayak nikmat banget. Tahu-tahu begitu sampai di sini oleh Profesor Ahmad Mubarak itu udah kamu nanti saya taruh di pesantren Asafiyah gitu ya, tahun 79 itu ya ditaruhlah di pesantren Asafiyah itu kan ada putra ada putri. Di belakang pesantren putra itu ada namanya Ma'had Ali Darul Arkom, pernah dengar? Itu adalah pesantren tinggi. Cita-cita almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i ingin menyiapkan ulama-ulama ke depannya. Itu santri-santrinya itu dari berbagai pesantren yang pintar-pintar taruh di situ. Guru-gurunya juga yang ngajar tuh ya ada kiai siapa yang di Bekasi, Kiai Nur Ali. Ada yang dari Bogor namanya Kiai Istiqori. Datang sini aja. Karena memang kalau Kiai Abdul Syafi'i itu ya kiai-kiai juga. Nah, itu semuanya digembleng di situ. Nah, yang bukan Darul Arkom, yang bukan Ma'had Ali itu di belakang pesantren putri. Ada yang udah tahu pernah situ? Itu namanya pesantren Salafiyah. Tapi namanya bukan Salafiyah, pakai namanya pesantren tradisional. Pesantren tradisional itu tidak seperti putra putri yang tinggal sekolah
itu ya, makan tinggal makan, pokoknya nggak mikirin kalau makan, yang mikirin orang tuanya ini ngirimin duit terus. Kalau pesantren tradisional enggak gitu ya, di situ masak sendiri gitu ya, nyuci baju sendiri, belajarnya juga semuanya agama, nggak ada pelajaran umum gitu ya. Nah begitu sudah belajar di situ, yaitu saya yang kagetnya itu ternyata itu baru buka. Karena baru buka ya, yang belajar itu anak-anak kecil, kebetulan badan saya kecil juga kan. Saya diikutkan, saya ingat betul itu kelas C. Kelas C itu kelas yang belajar alif bata. Saya justru belajar situ di belakang duduk aja itu. Karena memang pesan kiai saya di Lampung itu, kemanapun kamu pergi jangan mengaku menjadi orang pintar, lebih baik mengaku jadi orang bodoh. Udah saya taruh situ. Toto Mubarak ngerti, ngontrol kesini kan, orang yang tempat saya tinggal awalnya sebulan sebelumnya itu. Gimana harus belajarnya? Itu Pak, sama anak-anak, di situ udah selesai aliyah. Emang gak dites dulu? Enggak. Nah berarti kecil lu taruh aja di situ. Begitu tahu bahwa saya ini sudah selesai aliyah, akhirnya kemudian dipindah di kelas yang paling tinggi di situ. Gitu ya, yang di situ pada ngafal alpiyah gitu kan. Meskipun saya sendiri ya hafal itu nggak hafal. Itu pendahulunya yang Qola Muhammadun itu, sekarang saya nggak hafal. Sementara teman saya namanya si Hayat atau Ahyat itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas hafal. Saya hafal judulnya apa ya, mukadimahnya nggak hafal gitu ya. Tuh jadi ya akhirnya kemudian ya karena faktor ekonomi, samping juga kemudian kampus buka kelas jauh kan. Kampusnya dulunya di mana? Ada yang tahu? Bali Matraman. Itu di sana ada fakultas tarbiyah, ada fakultas dakwah, ada fakultas adab. Memang yang berlanjut itu fakultas dakwah gitu ya. Nah di sana tetap ada, di sini tahun 79 buka, 79 akhir gitu. Nah karena buka, saya ditawarin oleh Pak Mubarak itu, please kamu kuliah. Loh tapi kan saya nggak punya ijazah, orang saya dari ngaji aja, nggak apa-apa, yang penting kuliah aja. Nah itu ada program namanya penyamaan ijazah swasta. Padahal saya ijazahnya juga nggak punya. Kayaknya begitu ada penyamaan, berarti harus ada ijazah swasta, harus. Saya kirim ke rumah, Pak tolong mintakan ijazah ke sekolahan. Aja dibikinin tuh nama Kiai Zarbina, udah meninggal, gantinya anaknya tuh di tumpuk aja gitu, ganti nama anaknya, tanda tangan kirim ke sini. Nah itu kalau dulu yang angkatan saya itu namanya singkatannya CD. CD itu Kulukium Daktum. Jadi ini ijazah hanya untuk melanjutkan ke kuliah. Kalau sekarang paket apa? C ya? C. Sekarang paket C. Jadi kalau orang dari pesantren, orang yang pintar, dia nggak bisa ikut kuliah kalau tidak ada ijazah, maka ikutin paket C. Kalau zaman saya itu namanya Kulukium Daktum. Periode berikutnya namanya ujian tes masuk. Sama sih ijazahnya gitu juga gitu. Udah kuliah tuh dari tahun 79 akhir gitu ya. Selesai kuliah dapat gelar namanya PA, Sarjana Muda gitu ya. Nah setelah dapat Sarjana Muda, saya nanya sama Prof Mubarak, saya panggilnya Abah gitu, boleh nggak saya lanjut kuliah? Udah kamu ngaji dulu. Tahun 83 UIA ini mengembangkan ya menjadi resmi universitas, sehingga kemudian membuat yayasan perguruan tinggi Asapiyah. Jadi ada, kalau dulunya kan yayasannya ngikut perguruan aja, itu ngikut ya Pak Kiai itulah yang jadi ketua yayasannya. Tapi begitu tahun 83 itu dibuat yayasan sendiri gitu ya, dan kemudian fakultasnya juga dibuka, fakultas umum, ada hukum, ada ekonomi, ada apa lagi, teknik, MIPA. Dulu kan saya teknik sama MIPA, karena syarat universitas itu harus ada fakultas eksaknya, itu harus ada itu. Kalau itu nggak ada nggak bisa jadi universitas. Udah akhirnya resmi itu 83 kita buka, dan mahasiswanya cukup banyak waktu itu ya, karena kita ya promosinya cukup gencar. Di samping memang ya langka untuk perguruan tinggi yang latar belakangnya keasapiahan, ke NU-an itu masih langka. Kalau Muhammadiyah sih mana-mana udah melejit, udah banyak. Tapi yang latar belakangnya keasapiahan itu masih langka, kemudian banyak. Itu tahun 83. Nah, saya
saya suruh stop dulu 1 tahun menyiapkan perkuliahan 8-3 di UIA, dan kebetulan Fakultas Agama Islam juga mahasiswanya banyak gitu ya. Waktu itu hanya satu program studi namanya ilmu dakwah gitu ya. Nah, ini yang jadi yang sudah pada kuliah di situ kan, itu memang dari awal gitu ya. Jadi cikal bakal UIA itu adalah Fakultas Dakwah, ganti Fakultas Usuluddin, dan ganti lagi sekarang Fakultas Agama Islam gitu ya. Ya kita ngikutin lah ketentuan pemerintah, rubah-rubah gitu ya. Nah begitu selesai 1 tahun saya tagih lagi, "Bah, gimana udah boleh nggak saya ikut kuliah?" Kata Pak Mubarok, "Ya kamu berdoa dulu." Saya kebetulan di sini punya orang tua 2. Pertama Pak Mubarok, yang kedua Bapak Wahib Mukti. Gitu. Ini kakak adik sih, gitu ya. Nah ini 2 orang ini cara memotivasinya beda. Kalau yang Pak Mubarok, ya udah, yang penting kamu berdoa ya Bah. Kalau yang beda, kamu istikharah. Saya istikharah tuh 3 hari. Begitu istikharah saya tanya, "Bah, Kak Bawa gitu, gimana? Boleh nggak saya kuliah ke IAIN?" "Gimana? Ini istikharah nggak ada apa, gambaran-gambaran apa kayak burung kayak boleh gitu." Nggak, dimarahin saya. "Istikharah bukan untuk nyari gambaran gitu. Kamu mantap nggak?" "Mantap." Wah, digetak itu mantap, ya bilang mantap aja. Ya udah saya daftar, tapi nggak punya duit buat kesananya. Akhirnya dikasih tuh duit. Saya ingat tuh oleh almarhum, sekarang udah meninggal tuh. Ya, meskipun sekarang itu udah menjadi kakak ipar gitu ya, karena adik istrinya itu menjadi istri saya. Gitu. Nah itu akhirnya berangkat sama. Bayangan saya ya, namanya pendidikan di IAIN yang notabene saringan dari sekian ratus yang diterima paling berapa kan? Berarti kan orang hebat-hebat tuh. Bayangan saya begitu. Kalau namanya di UIA mah ya, ini mah hasilnya mahasiswa nyari-nyari sisaan aja gitu. Sehingga kalau umpamanya nggak pintar-pintar ya wajar. Hingga kan bayangan saya begitu. Begitu saya tes, saya berdoa betul, ya Allah, mudah-mudahan lulus. Gitu ya. Dan alhamdulillah lulus. Nah begitu lulus proses kuliah, saya katanya saringan, tapi tetap aja dari 40 mahasiswa itu yang pintar 1, 2, 3 gitu aja, nggak banyak nggak gitu. Bahkan sampai kalau belajar tafsir saya suruh ngajarin, cuman lucunya saya ngajarin tafsir saya nggak lulus, yang saya ajarin pada pintar-pintar lulus bagus. Begitu udah di ujung baru saya tanya, gimana sih kuncinya biar pada lulus? Ini nakalnya ternyata saya nggak pengalaman nih Pak Ulis. Jadi ada segini tuh tebel, apa namanya, contekan. Kayak begitu. Sementara kalau saya ujian itu duduk terlalu di depan, belum kenal tuh apa namanya contekan. Karena kalau zaman dulu itu kalau udah berapa kali nggak lulus bisa gugur nanti. Ya udah sini. Kalau nanti saya bisa nyantek, kalau enggak ya udahlah sebisanya aja, Bismillah. Gitu ya. Nah itu singkatnya, kemudian diterima di IAIN gitu ya. Kemudian sampai lulus namanya sarjana lengkap. Kalau zaman dulu itu sarjana muda 4 tahun, kalau tahunnya 4 tahun, meskipun kadang-kadang selesainya juga sampai 6 tahun. Kemudian sarjana lengkap 2 tahun, jadi 6 tahun. Nah, begitu sudah lulus sarjana lengkap, nah di sini awalnya sih bukan asisten bahasanya, saya bantu ngajar Kiai Haji Munsir Tamam, ada tahu? Klender, itu udah meninggal orangnya. Tuh kalau di Klender namanya Kiai Haji Munsir Tamam itu pasti tahu. Beliau lulusan dari Timur Tengah, gitu ya, kemudian dapat gelar MA, akhirnya diangkat jadi dosen di sini. Nah karena dia sudah sepuh, saya sebagai staf, saya bantu bawain absennya, bawain minumnya. Nah daripada di kelas enggak ini kan ikut nyimak juga. Nah, orang tahunya saya asistennya, padahal ya saya hanya bantu. Kemudian yang kedua namanya Doktor Sapa, itu dari Ciputat. Itu mata kuliah yang sampai sekarang Ulumul Quran. Saya juga itu bantu aja. Tahu-tahu dia berhalangan, "Please, kamu ajar ya, saya nggak bisa datang." Waduh, pertama itu suruh ngajar, gimana sih yang ngadepi? Meskipun selama ini udah sering ngobrol gitu sama mahasiswa, tapi gitu suruh ngajar kan udah beda lagi kan. Ya udah, Bismillah. Itu pertama suruh
nulis di papan tulis gitu ya. Nah, begitu ada pembukaan untuk resmi jadi dosen, akhirnya saya didaftarkan oleh dekan, udah kamu resmi dikasih mata kuliah, kemudian diproses sah jadi dosen. Cuman peraturan berikutnya dosen harus apa? S2 magister. Nah itu akhirnya UIA buka, kita ngikut gitu ya. Akhirnya ya sampai lulus juga sampai sekarang gitu ya. Nah ini terakhir kuliahnya dari 2014 gitu ya, pembukaan awal S3 di UIA ya untuk yang ilmu dakwah. Tetapi waktu itu izinnya itu nggak diurus, sehingga kemudian angkatan saya sebanyak 15 atau 17 orang itu tidak bisa selesai, tertunda. Baru kemudian di angkatan Ibu Badra ini tahun 2019 dimulai lagi. Begitu dimulai oleh dekan Pak Dr. Heran dan wadeknya, dan kita juga membantu itu diproses izinnya, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar, sudah terakreditasi dengan nilai B gitu ya. Jadi S1-nya nilainya A, S2-nya nilainya B, dan S2 juga baru kemarin tuh. Jadi berakhirnya nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berakhirnya Mei. Nah, tetapi ketentuannya itu kalau bisa 6 bulan sebelumnya harus sudah dirapikan. Dan alhamdulillah karena 6 bulan sebelum berakhir kita sudah rapi administrasinya, kemudian ada surat resmi dari Ban PT, kita sudah dinyatakan lolos, sehingga tinggal nunggu SK untuk S2-nya. Jadi nanti kalau selesai S1 lanjut S2 di sini, alhamdulillah itu untuk akreditasinya sudah aman. Dan untuk S3 juga sudah mendapatkan akreditasi. Cuman memang untuk alumni itu belum. Ya, termasuk saya itu gitu ya. Ya itulah ternyata yang berat itu memang menulis. Kalau kuliah sih bikin makalah juga asalan juga diskusi, nanti paling dihantam sama teman-temannya gitu ya, nanti dikasih masukan oleh dosennya. Tapi kalau namanya disertasi nanti kan harus tulisan yang betul-betul sesuai dengan ketentuan gitu ya, sehingga sampai sekarang belum selesai untuk disertasinya. Nah itu kalau bicara tentang pendidikan itu seperti itu gitu ya. Jadi kuliah itu sebenarnya bukan menjadi cita-cita saya awal, enggak. Saya tuh pinginnya pesantren sebenarnya, pesantren, tapi nggak pernah menemukan pesantren yang sampai saya belajar beneran. Ya tradisional itu kan istilahnya baru buka, ya baru belajar apa itu nazo, belajar apa itu mahfuzot, akhlakannya aja akhlak lil banin, akhlak lil banat, yang kitabnya tipis-tipis kayak zaman saya kuliah ke sekolah sanawiyah dulu. Itu. Ada lagi yang lain? Motivasi Bapak untuk menjadi dosen? Nah, kan namanya ilmu gitu ya. Ilmu itu semakin kita amalkan itu semakin bertambah gitu ya. Makanya ya karena saya beradanya di perguruan tinggi, beradanya di fakultas, maka bagaimana supaya ilmu yang saya miliki ini bisa saya amalkan gitu ya. Nah sebenarnya itu aja, karena ada istilah ilmu bila amal itu di hadis itu apa itu ya, ilmu harus diamalkan gitu ya. Nah, ilmu yang kita miliki selain diamalkan untuk pribadi sendiri, juga ditularkan kepada orang. Karena ada istilah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au apalagi itu ada 4 kalau nggak salah. Jadilah kamu orang alim atau kamu orang belajar gitu ya, atau ya mau mendengarkan orang belajar. Maka ya kalau ingin jadi orang yang harus belajar terus, dan ilmu yang disampaikan itu justru itu ya cara belajar yang sangat efektif. Nanti kamu akan merasakannya. Pada saat dia belajar, itu belajarnya belum maksimal. Orang mau dengerin gurunya ngomong ini atau dosennya ngomong, ngapain susah-susah. Tapi begitu menjadi guru, begitu menjadi dosen, itu pasti dia akan menyiapkan lebih serius, apalagi baru-baru gitu ya. Nah,
saya waktu di Lampung sana di Purworejo itu, begitu saya naik aliyah itu ada ketentuan harus ngajar sanawiyah. Saya ingat betul itu kitab yang saya gunakan itu atau diperintahkan oleh Kiai itu namanya Husnul Hamidiyah. Dari kitab apa? Tauhidnya. Itu saya sebelum ngajar semalaman itu. Ini ada apa? Kamus Marbawi untuk nyari terjemahnya saya pelajari, saya pahami. Perasaan waktu pelajari malaman itu udah nyambung, udah paham. Begitu duduk di depan anak-anak kecil, yang namanya baru, gemetar juga nunduk aja, nggak pernah ngeliatin siswanya. Itu ya. Artinya apa? Ternyata mengajar itu justru memotivasi kita untuk belajar lebih apa? Serius. Gitu ya. Dan nanti begitu kita sudah menyampaikan, di situ akan menambah ilmu yang tanpa sadari. Yang itulah kemudian ada alamal insana malam yang jadi Allah itu akan mengajarkan kepada orang yang apa dia tidak tahu. Gitu ya. Coba kalau kita lihat orang yang nggak biasa pidato, begitu pidato kan gemetar keringetan dia dan mengunyah begini. Tapi kalau yang sudah pengalaman, gitu ya, begitu dia naik mimbar itu nggak akan gemetar, biasa aja. Tapi pertama pasti nggak bisa. Jadi pengalaman mengajar gitu ya. Selain memang kita apa yang kita miliki itu harus disampaikan kepada orang. Lagi kalau umpamanya kembali kepada hadis Nabi kan, ya ila mata adam ingkoto alam amalu ilamin salah satunya adalah ilmun yun tafakubi. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita ajarkan kepada orang, kemudian orang ini menjadi tahu, itu ini harus dipaham. Nah, selama dia mengamalkan maka itu pahalanya akan mengalir kepada yang mengajarkan. Jadi kalau orang yang paham, mengajar itu adalah satu nilai yang sangat besar di hadapan Allah, maka dia akan punya semangat untuk mengajar. Nah, saya terus terang ya, sudah sampai sekarang itu masih ngajarin anak-anak kecil tuh di pesantren khusus yatim. Gitu ya. Jadi bukan hanya di kampus saja, tapi setiap pagi ya, hari subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Anak-anak kecil gitu. Saya jatahnya sebenarnya anak SMP, hafalan juz 29 dan 30. Cuma namanya ini kan kadang-kadang suka pada malas tuh. Yang kecil aja panggil, kamu bisa nih. Kamu udah ikro berapa? Ikro 3 Pak. Kamu ikro berapa? Ayo coba belajar. Pokoknya yang penting saya datang harus ngajar. Karena saya punya keyakinan namanya ngajar itu adalah menyampaikan ilmu. Nah, orang ini bisa paham, bisa tahu karena dari saya, maka dalam ajaran Islam itu ilmu itu nanti pahalanya akan apa? Mengalir terus. Kalau orang yang paham itu ngajar pasti semangat. Makasih. Lagi. Oke. Universitas Islam Asy-Syafi'i ini kan terkenal juga atas nama Ustazah Hajjah Kalawiyah. Menurut pandangan Bapak pribadi mengenai beliau seperti apa? Ya, nama beliau lengkapnya sekarang ini Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah AS. AS itu singkatan dari Abdullah Syafi'i. Jadi Ibu Tuti ini adalah putri pertama dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya, dalam sejarahnya atau dalam yang saya dengar informasinya itu sebenarnya Pak Kiai itu pengennya punya anak pertama itu laki-laki. Begitu keluar ternyata perempuan. Mungkin ya karena keinginan yang kuat begitu. Nah, ini Ibu Tuti itu punya motivasinya sangat tinggi. Gitu ya, punya daya juangnya itu sangat tinggi. Beliau sering katakan, kita itu harus gas terus, jangan kendor, gitu ya. Makanya beliau hidupnya itu nggak pernah sakit setahu saya itu. Sakit-sakit itu menjelang akhir hayat, gitu ya. Di samping memang ya secara alamiah beliau dikaruniai kemampuan seperti suaranya bagus, gitu ya. Makanya kalau baca sholawat itu kan suaranya melengking. Gitu. Yang kedua ya kalau baca qasidah juga bagus. Baca Quran kalau nggak salah pernah
tampil di istana di kepresidenan yang pertama Pak siapa Soekarno. Nggak mungkin kalau orang tampil kemudian nggak punya kelebihan kan, pasti dia punya suaranya bagus, kemudian bacaan Qurannya fasis dan seperti itu ya. Jadi beliau itu memang ya secara alamiah memang punya kelebihan seperti itu, tetapi kelebihan itu nggak akan bisa berkembang kalau kemudian tidak apa, ada dorongan, dorongan semangat. Beliau itu semangatnya tinggi gitu, untuk maju ya. Itu kalau lagi cerita, saya dulu nggak boleh sekolah, tetapi dia perlu paham tentang sekolah. Akhirnya kalau nggak salah itu dia tuh kirim surat ke Jogja atau kemana itu untuk mendapatkan pelajaran sekolah itu. Jadi beliau itu yang diizinkan oleh orang tuanya itu biasa saja ya, tidak iya sanawiyah aliyah pesantren udah nggak boleh keluar gitu ya. Nah, termasuk perguruan tinggi juga di Asafiyah saja. Nah karena sarjana lengkap nggak ada, akhirnya baru kemudian lanjut kemana, IAIN. Jadi hampir sama kayak saya untuk pendidikannya. Beliau sarjana muda, habis sarjana muda kemudian sarjana lengkap. Jadi memang daya dorong untuk pingin jadi orang pintar itu begitu kuatnya. Nah, bahkan pernah diceritakan itu beliau mengatakan begini, pingin banget bisa mengikuti jejak ayahandanya. Ayahandanya kan sering keluar negeri, Malaysia, ke Timur Tengah. Suatu saat katanya, ayah boleh nggak saya ikut keluar negeri? Kata ayahnya, boleh, tapi bayar sendiri. Wah, tapi dinyatakan boleh aja tuh udah termotivasi. Akhirnya kemudian gimana caranya supaya dia dapat duit? Setiap dapat uang sisihkan, Kalau nggak salah itu beliau karena ibundanya itu memang ustazah juga. Ibunda itu punya jamaah juga. Jika kemudian jamaahnya banyak, itu katanya itu jualan di situ. Ya kalau namanya anak ustazah jualan itu kan biasanya belinya nggak murah-murah kan, lebih dikit malah dikasih. Sehingga singkatnya itu beliau langsung bisa dapat uang untuk bisa berangkat ke luar negeri. Begitu lengkap dia langsung, ayah saya sudah punya ongkos. Ya udah siapkan. Apa yang disiapkan oleh beliau? Beliau kan karena udah terbiasa ceramah-ceramahnya bikin tag ceramah berapa judul. Judul ini tagnya seperti judulnya kumpul itu simpan. Bayangannya nanti begitu selesai ceramah udah tinggal ngambil tagnya. Mau ceramah ambil lagi tagnya. Apa yang terjadi? Ujian dari Allah. Begitu sampai Malaysia itu tag yang dia sudah bikin itu hilang. Bingung dia kan, mana? Gimana? Suruh ceramah tapi tagnya hilang, gitu ya. Tapi kan memang tag itu bikin sendiri kan, di sini masih masih bisa kebayang lah. Cuma dia ngancam, doanya ngancam sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau memang engkau akan menjatuhkan saya di sini, saya tempatnya. Karena sudah nyiapkan tag ceramah, tanya hilang. Tapi kalau engkau mau ngangkat saya di sini juga tempatnya. Itu betul-betul mohon sama Allah itu seperti itu. Akhirnya kemudian satu kesempatan suruh ceramah. Ada Pak Kiai juga. Jadi sebelum Pak Kiai tampil, ini anaknya tampil, gitu kan. Tapi ya sambil buat latihan gitu. Nah ternyata apa yang terjadi? Begitu tampil tanpa pakai tag, itu betul-betul menguasai gitu ya dari materi yang disampaikan. Sampai-sampai Pak Kiai itu memberikan pujian. Ternyata betul-betul punya bakat yang hebat gitu ya. Seperti saya katakan tadi, modalnya sudah ada gitu ya, pengalaman sudah ada. Nah, tapi modal yang ada ini kalau kemudian tidak ada keinginan yang kuat, itu nggak akan bisa maju. Makanya saya sering motivasi mahasiswa itu jangan bangga gara-gara IQ-nya tinggi. Kalau IQ-nya tinggi tapi nggak ada dorongan kemauan yang kuat, nggak akan jadi. Pernah ada pengalaman begitu, mahasiswa dengan PD-nya dia punya kemampuan cerdas, setiap mau hasil kuliah itu nggak pernah. Kalau zaman dulu kan kuliah nggak hadir nggak masalah kan, nggak kayak sekarang. Begitu kelihatan nggak hadir, ada dosen killer, kamu nggak pernah kuliah, masalah nggak akan lulus. Sudah nggak lulus. Kalau dulu nggak,